Halo Happy Investor, ketemu lagi bersama dengan NH Korindo Sekuritas. Dalam kali ini kita akan memaparkan market update per tanggal 13 Juni 2023. Untuk hari ini, today's outlook ada di indeks S&P 500 dan Nasdaq rally ke titik tertinggi mereka sejak April 2022 pada perdagangan Senin kemarin, didukung terutama oleh saham-saham teknologi menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat dan keputusan Federal Reserve terkait suku bunga pada rapat mereka minggu ini. Kemudian DJI sendiri berhasil menorehkan penguatan sebesar 0,56% pada saat pelaku pasar berharap untuk melihat angka inflasi Mei kembali mendingin, kendati inflasi inti diekspektasi belum banyak berubah. Kemudian para trader kini memperhitungkan 76% kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat akan menahan suku bunga pada level 5,25% dan menambah probabilitas adanya kenaikan di bulan Juli menjadi 71% seperti dilansir CME Group Fed Watch Tool. Kemudian bullish market selama beberapa minggu belakangan ini didukung oleh naiknya saham-saham mega cap, kemudian laporan kinerja kuartalan yang lebih baik dari ekspektasi, serta harapan bahwa The Fed berada di ambang berakhirnya kebijakan moneter yang ketat. Kemudian rally juga meluas menyentuh sektor-sektor energi dan industri seiring data ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap kuat walaupun di tengah terpaan tren naiknya suku bunga, artinya soft landing mulai tercapai. Kemudian kemarin Indonesia mengumumkan angka indeks keyakinan konsumen di bulan Mei yang kembali beranjak naik ke level 128,3 dari level 126,1 pada bulan April kemarin, menunjukkan bertumbuhnya optimisme terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari laporan penjualan motor pada bulan Mei lalu melonjak drastis 113,4% berbanding minus 19,4% pada bulan April, dan hari ini akan dipantau terkait data penjualan retail yang apakah mampu lebih tinggi 4,9% pada periode yang lalu. Kemudian beberapa data ekonomi penting dari belahan dunia lain juga akan menyita perhatian dunia keuangan hari ini, seperti data ketenaga kerjaan Inggris, kemudian inflasi Jerman bulan Mei, Eurozone dan Jerman ZEW current condition, dan ekonomi sentimen di bulan Juni, dan pastinya highlight yang ditunggu-tunggu pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat adalah rilis angka inflasi Amerika Serikat di bulan Mei yang diprediksi mampu melandai ke tingkat 4,1% year on year. Kemudian sentimen bullish ini juga terasa kental di pasar saham. Secara teknikal berhasil membawa IHSG menembus MA20 dengan lebih mantap, dan kemudian untuk KSI Research memprediksi recovery IHSG akan masih berlanjut untuk menguji resistance krusial di angka 6735 hingga 6765. Kemudian para investor, trader pasar modal Indonesia diperkenankan untuk average up seiring dengan penembusan resisten demi resisten. Untuk adapun company news hari ini itu ada dari emiten Doit, MTLA, Harum, dan kemudian untuk domestic dan global news, untuk yang pertama dari domestic news ini ada Kemenperin anggarkan 350 miliar untuk subsidi motor listrik tahun depan. Kemudian untuk global news adalah Putin pasang bendera putih, Rusia sulit dan butuh tentara Cina. Adapun untuk most active stocks dari kemarin itu ada di BBRI, Goto, BMRI, Telkom, BBCA, ASI, BBNI, PTBA, Pegas, dan UNTR. Kemudian untuk top foreign net buy sendiri kemarin itu ada di GGRM, kemudian BBNI, ASI, ISAT, dan SMGR. Dan untuk net foreign top sell itu ada di BBRI, kemudian Goto, MTEL, kemudian BMRI, dan Telkom. Next kita lanjut ke domestic dan global news dulu. Untuk domestic news yang pertama ini ada Kemenperin anggarkan 350 miliar untuk subsidi motor listrik tahun depan. Adapun Kementerian Perindustrian menganggarkan 350 miliar rupiah untuk subsidi kendaraan motor listrik berbasis baterai, khususnya untuk kendaraan listrik roda 2. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa anggaran senilai 350 miliar tersebut akan disalurkan untuk subsidi motor listrik sebanyak 50.000 unit. Dan kemudian anggaran sebesar 350 miliar ini merupakan bagian dari pagu indikatif Kemenperin tahun 2024
2024 sebesar 3,76 triliun rupiah yang kemudian diusulkan untuk ditambah sebesar 1,025 triliun rupiah menjadi 4,78 triliun rupiah. Kemudian meskipun demikian, Agus tidak menampik bahwa anggaran untuk subsidi motor listrik tahun depan ini masih fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu karena satu dan lain hal. Kemudian angka ini turun sebesar 75% dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk subsidi motor listrik tahun ini yang mencapai 1,4 triliun rupiah. Kemudian untuk global newsnya, Putin pasang bendera putih, Rusia sulit butuh tentara China. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali muncul ke muka publik Senin kemarin, dan dalam kesempatan itu pula ia mengaku bahwa Rusia sedang mengalami masa sulit. Pernyataan ini datang di tengah serangan balik yang telah dilancarkan oleh Ukraina di sejumlah wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia sejak akhir pekan. AFP menyebut laporan kemenangan Ukraina dengan update terbaru hingga semalam. Total 7 desa telah dikuasai di garis depan perang, wilayah Donetsk. Sementara itu, pasukan Rusia dan Ukraina kini dilaporkan saling tembak-menembak intens di sepanjang perbatasan wilayah Donetsk dan Zaporizhzhia. Sementara itu, media Rusia menyatakan bahwa Putin membutuhkan jutaan tentara China untuk membantu operasi ke Ukraina. Hal ini dikatakan pembawa acara program TV 60 Minutes, Olga Shapbeva. Ia menyatakan bahwa Rusia harus memperkuat militernya kala bergulat menghadapi perlawanan terbaru Ukraina yang ingin kembali merebut sejumlah daerahnya. Dan ia juga menyinggung insiden di Belgorod, perbatasan Rusia baru-baru ini, alasan mengapa Moskow lebih membutuhkan banyak tentara di Ukraina. Kemudian kita lanjut untuk company news. Untuk yang dari pertama ada dari emiten Doit. RUPS setujui pembagian dividen dan rencana penerbitan surat hutang. RUPS PT Doit menyetujui penggunaan sebagian besar laba bersih tahun buku 2022 untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar total 7,15 juta USD atau sekitar 106,3 miliar rupiah. Dan Doit sebelumnya telah membagikan dividen interim sebesar 5,15 juta USD atau sekitar 76,6 miliar. Sebanyak 2 juta USD sisanya atau sekitar 29,7 rupiah akan dibayarkan dalam bentuk dividen tunai final. Kemudian selain membagikan dividen, RUPS Doit juga menyetujui rencana anak usaha PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau disebut BUMA untuk menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat dengan jumlah maksimal sebesar 500 juta USD atau sekitar 7,43 triliun rupiah. Kemudian untuk dari emiten kedua ada dari Harum Energi anggaran CAPEX sebesar 771,68 miliar rupiah. PT Harum Energi menganggarkan belanja modal atau CAPEX sekitar 52 juta USD atau sekitar 771,68 miliar sepanjang 2023. Dan Direktur Utama dari Harum sendiri, Re Agunara, mengatakan bahwa sebesar 50% dari anggaran belanja modal perseroan akan digunakan untuk pengembangan dari bisnis nikel yang sudah ada. Kemudian dari emiten ketiga ada dari MTLA atau Metropolitan Land, gelontorkan 95 miliar untuk akuisisi lahan. PT Metropolitan Land atau MTLA atau Medland telah menggelontorkan dana sebesar 95 miliar untuk pembelian lahan per April 2023. Kemudian MTLA telah mengeluarkan 181 miliar dari dana anggaran belanja modal atau CAPEX sekitar 700 miliar. Sebanyak 95 miliar dari 181 miliar digunakan untuk pembelian lahan dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian untuk agenda global dan domestik kalender hari ini itu yang ditunggu per hari Selasa tanggal 13 Juni itu dari Amerika Serikat itu ada CPI, kemudian dari Jerman juga ada angka CPI. Kemudian untuk corporate calendar itu per hari ini untuk RUPS itu ada dari emiten Bata, BKSL, BOLT, Beton, Ekat, Enak, GDST, KBLI, Masa, Mayor, Poli, Pol, Polu, RSGK, Same, Sofa, Sona, Unik, Zone. Dan kemudian untuk cum dividen hari ini itu ada Buah, FWCT, KBLM, MDKI, PGO, SGER, dan SRSN.
Dan kemudian kita lanjut untuk ke proyeksi dan stock pick hari ini. Adapun untuk proyeksi IHSG per tanggal 13 Juni 2023 ini kami memproyeksikan ini bullish, di mana IHSG itu makin mantap berada di area moving average di atas moving average 20. Kemudian untuk kali ini ingin menguji resisten krusial di poin 6735 hingga 6765. Itu ada neckline pola head and shoulders sebelumnya. Kemudian ada support itu ada di 6686, 6660, 6600, 6560, 6550, dan kemudian untuk resistance ada berada di level 6735 hingga 6765, kemudian 6950 sampai 6960, dan kemudian level ketiga ada di 7000 sampai 7040. Untuk advice-nya itu adalah buy atau average up accordingly. Kemudian untuk stock pick-nya ini yang pertama itu ada di Bukalapak, di mana untuk overview-nya ini ada uji resisten jangka pendek dan MA50-nya. Untuk kemudian candle terakhirnya itu ada doji di area resistennya. Kemudian adapun advice-nya itu adalah buy on break, di mana untuk level entry-nya itu ada di level 226 hingga 228. Untuk target itu yang pertama ada di 236, kemudian ada di range 246 hingga 250. Kemudian target ketiga ada di 264 hingga 268, dan yang terakhir 282 hingga 284. Untuk stop loss untuk Bukalapak itu ada di 208. Kemudian untuk saham kedua ini ada ASLC atau Pedia Sukses Lestari. Kemudian untuk overview-nya ini memang mantap di atas support MA10 dan MA50, dan saat ini sedang menguji resistance di MA20. Kemudian untuk advice-nya adalah buy dengan entry levelnya ada di 100, dan jika ingin melakukan average up itu ada di atas 102. Kemudian untuk target itu ada yang pertama di 108, kemudian di range 118 hingga 120, dan untuk target ketiga ada di 125 dengan level stop loss ada di 93. Kemudian yang ketiga itu adalah INTP Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Untuk overview-nya kali ini INTP berhasil rebound dari support level sebelum previous low-nya, dan saat ini sedang menguji resistance MA10 dan seterusnya. Kemudian untuk advice-nya ini kita boleh melakukan spekulatif buy dengan entry level di 9.800 hingga 9.600 dengan average up jika sudah berada di level di atas level 9875. Dengan untuk target pertama itu di range 10.000 hingga 10.150. Kemudian di target kedua itu ada di 10.400 hingga 10.500. Target ketiga itu ada di 10.800 hingga 10.900 dengan level stop loss. Untuk INTP ada di 9.400. Kemudian untuk stock pick yang selanjutnya itu ada Telkom, di mana untuk TLKM ini sedang menguji support jangka pendeknya. Kita boleh untuk advice-nya di sini kita melakukan buy on weakness dengan entry level 4.050 hingga 4.000. Untuk average up jika sudah menyentuh di atas level 4.080 dengan target di sini 4.120 hingga 4.130, 4.200 hingga 4.230. Kemudian target selanjutnya ada di 4.400 dan 4.500 dengan stop loss 3.960. Kemudian untuk selanjutnya di sini yang terakhir stock pick hari ini ada emiten Cepin, di mana untuk overview-nya ini sedang naik ke atas MA10 dan MA20, di mana ini mengindikasikan trennya sedang berlanjut untuk uptrend, dengan kemudian saat ini menguji level resisten di level previous high sebelumnya dan resisten untuk jangka midterm, di mana untuk advice-nya kali ini ada spekulatif buy dengan entry level 5.100 hingga 5.000. Untuk average up jika sudah menyentuh di atas level 5.300 dengan potensi target itu 5.900 hingga 6.000 dengan stop loss 4.800.